Nih ya, saya pakai udang ya. Udangnya ukuran yang ya kalau tadi sih nyari pengennya lebih gede lagi ya, cuman nggak ada nih. Adanya yang segini doang nih. Ini udah paling gede ibaratnya nih. Gubak-gubak adanya segini doang nih. Ya udah kita pakai udang segini aja, nggak apa-apa. Yang penting saya pakai ini 5 biji ya. Oke teman-teman, kita gas aja nih. Kita mulai aja ya. Kalau teman-teman alergi udang, pakai ikan aja. Cara bikinnya sama, semua tekniknya, step-stepnya dari awal sampai akhir sama, hanya beda proteinnya aja. Saya kumpulin ya kepalanya nih. Saya ambil dagingnya aja, ekornya saya tinggal. Ini udang mau saya bersihin. Bersihinnya selalu ngambil dari atas ya. Nih, dari atas nih ke belakang kan. Tuh, ke belakang, sedapatnya aja sampai belakang. Nah, ini kotorannya nih. Ini saya buka nih, saya buang. Nanti saya cuci bersih ya. Ini saya bikin dia kayak gini ya, butterfly itu kayak begini ya, dia kebuka lebar gitu ya, dagingnya kebuka lebar ya. Ini juga, jadi kalau teman-teman terpotongannya mau butuh apa, bebas aja ya, bebas aja nih. Yang penting kebuka lebar, kotorannya hilang. Ya sekarang mau saya cuci dulu ya. Ya teman-teman ya, udah jadi ya. Jadi udah butterfly ya. Sekarang saya mau marinate-nya ya. Jadi marinate itu marinasi ya. Penting banget. Nih, buat marinate-nya kita butuh hanya ini nih. Bawang putih sama jahe ya. Cuman ini saya bikin sekalian buat sausnya ya. Jadi saya ngecop sekalian nih. Jadi saya ngecop agak banyak. Bawang putih sama jahe. Udah pasti makanan Chinese ini makanan ini ya, ibaratnya Vietnam ya. Vietnam dia masih lebih mirip ke makanan Chinese daripada ke makanan Indonesia ya. Jadi bawang putih sama jahe itu udah pasti ada tuh. Ini mau saya chop nih ya. Ini harus agak halus nih. Namanya marinate ya. Marinate nggak bisa kasar-kasar ya. Jadi kita potong julienne dulu tipis kayak gini, baru terakhir kita chop. Memang dia harus halus ya. Ya, nih teman-teman ya, nih sehalus ini ya. Ini saya pakai buat marinate, buat bikin saus, sama buat bikin sayurannya. Numis ini nih, numis bok choy. Orang kan doyan ya, semua doyan bok choy ya. Nah, nih ya, ini udah jadi di butterfly, udah dibelah. Sekarang saya mau masukin bawang putih sama jahe nih. Saya masukin, ya. Kita pakai cabe ya, sambal cabe tuh, yang botolan kayak gitu-gitu ya. Nih, saya masukin. Udah masuk. Terusnya kita pakai ini ya, kecap ikan ya, kecap ikan. Orang Vietnam seneng nih, sama dia kayak mirip-mirip kayak Thailand juga kan, Cak. Nih, pakai kecap ikan. Terusnya garam nggak usah. Gula sedikit ya, gula sedikit, baru gurih-gurih. Merica nih, teman-teman mau pakai merica putih, mau merica hitam bebas ya. Lime-nya jangan lupa ya. Nih pakai lime ya, biasa kalau lime jeruk nipis saya kadang-kadang punten nih suka campur-campur pakai bahasa Inggris ya. Nih saya aduk. Saya kalau ngaduk nggak mau so imut gitu, ibaratnya pakai sendok segala macam gitu, nggak. Saya sih lebih baik pakai tangan. Yang penting tangan saya udah bersih. Toh ini mentah nggak apa-apa, yang penting saya pakai tangan udah bersih ya. Jadi maksudnya tuh memang ngaduk pakai tong nih ya. Misalnya saya mau imut nih. Misalnya saya mau imut ngaduk pakai ini ya. Pakai tong, sek. Itu hasilnya nggak bakal bisa serata pakai tangan. Kenapa? Karena tangan itu kita lebih cenderung menyentuh ke semua permukaan kulitnya ya. Jadi saya pakai tangan ya. Nih punten nih tuh ya. Nah, ini udah kena marinate nih. Ya. Kita biarin aja dia meresap, nanti kita goreng. Kalau udah dimarinate gini, mau daging segala macem, nggak usah dimasukin kulkas lagi, karena mau langsung dimasak. Kecuali kalau mau disimpan ya, misalnya masaknya besok, lusa gitu, baru dibungkus pakai plastik, simpen di kulkas kan. Kalau ini kan mau langsung dibantai kan, langsung. Jadi kita simpen aja. Ini langsung nih, kita simpen di luar aja. Oke? Nah, saya cuci tangan dulu nih. Kita masuk ke pembuatan sausnya. Buat sausnya teman-teman boleh pakai cabai apaan aja ya. Ini saya kebetulan pakai ini aja nih. Ya. Ini coba kalau teman-teman
kalau mau pakai cabai yang merah yang besar itu, mau pakai itu boleh, atau ditambahin ini ya, cabai apa nih? Cabai setan. Cabai rawit, gendut. Gendut kata istri saya tuh, katanya cabai jablay ya, karena cabai jablay. Ini saya pakai cabai keriting aja ya, nggak apa-apa nih. Ini bakal saya blender nih. Kalau teman-teman mau ngulek, silakan aja ya. Tapi emang nggak bisa rata banget ya. Kalau saya ini mau ini nih, saya mau kalau di Bekasi bilangnya cabai setan, cabai apa lagi, jablay, ya cabai setan ya. Itu kalau mau pedes ya. Kalau ini kan cabai keriting, cabai merah yang biasa itu kan dia kan hanya penggembira doang, dia kan nggak pedes ya. Tapi dia cakep buat warnanya ya. Nih, tuh kan cabai ini. Terus ini saya mau giling. Nih. Dikit aja, kita perlunya. Kalau teman-teman sukanya banyak, ya silakan ya. Kalau mau pedes banget, tambahin cabai setan tadi, cabai rawit itu nggak apa-apa ya. Oke deh. Iya, pakai minyak biasa ya. Biasa kalau numis gini, apinya jangan gede-gede ya. Ini saya ambil bawang putih sama jahe tadi, copannya tadi, sisain sedikit buat ini nih, buat apanya tuh? Bokcoy. Ini ya, tuh kita masak, apinya kecil aja ya. Kalau teman-teman yang udah biasa masak, ini macing cai nih, merem aja nih, gitu nih. Tapi kalau yang buat teman yang baru, ya yang bener-bener baru masak, kan ada gunanya juga ya, ibaratnya tekniknya. Nih, sampai warnanya begini ya. Oh, jangan takut-takut nih ya, teman-teman yang baru belajar, apalagi baru belajar banget nih ya. Nih, warnanya agak coklat, lihat kan coklat warnanya tuh. Nah, baru masuk nih. Jangan takut-takut ya. Katanya minyaknya kira-kira berapa sendok? Ini paling 1 sendok makan. 1 sendok makan paling tuh, agak coklat-coklat gini ya. Orang biasa tuh, bikin opor aja warna, waktu saya bikin itu kan live bikin gitu ya. Live masak bikin opor ya. Saya masak ininya sampai kemirinya segala macam, bawang putihnya sampai warnanya agak kecoklatan gitu. Orang-orang banyak teman-teman yang bilang, oh saya biasanya putih aja langsung dimasukin, rasanya kurang mantap memang gitu. Nah, iya, akhirnya aneh praktekin, komen bilang katanya gitu. Iya Chef, emang bener ya kalau udah agak coklat-coklat tuh enak. Memang bawang putih itu baru keluar rasa enaknya ketika dia berwarna agak kecoklatan, bukan putih. Ya, jadi kalau menumis biasain agak gelap. Ini udah masuk ya, baru cairannya aja ya. Nih, ini saya nggak tumis nih ya, karena dia cabai doang ya, air doang dalamnya. Ini saya masukin biar dia mateng ya. Oh, biar dia mateng. Nah, masuk itu baru deh kita bumbuin. Nih, garam ya, gula merah ini ya, yang bubuk ya. Dia agak manis-manis gitu. Itu terusnya dia ada, saya kecilin dulu nih, apinya gede banget nih. Saus paling nggak boleh apinya gede. Nih, makanya kalau saya lagi bikin makanan Eropa gitu ya, teman-teman yang biasa di sini ya, itu saya selalu bilang makanan Eropa tuh apapun masak saus tuh pelan. Ini saya pakai merica hitam ya. Merica hitam, terusnya saya masukin kaldu jamur ya. Saya pakai kaldu jamur. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya, sama share-share ya. Nih, kaldu jamur. Terusnya tadi itu kecap ikannya nih. Ya, ini saya tuangin dulu kecap ikannya nih. Kalau gula merah diganti kecap manis beda ya? Oh beda, udah jauh gitu, udah jauh banget ya. Itu soybean ya, dia pakai soy gitu. Jadi jauh sekali, jangan ya. Nah, terus pakai lemon nih, lime. Pakai lime. Ini segar-segar gitu. Itu ada yang nanya masih pakai gula pasir lagi nggak? Masih pakai, masih. Tadi saya udah masukin. Nih ya, nih nanti kita kentelin pakai konsat itu. Nah, rasanya biar menggigit dia harus ada nih ya, sesame oil ya, sesame minyak wijen ya, masukin. Dan lupa ya, minyak wijen itu bukan buat goreng apa-apa, enggak, dia cuma buat ngasih cita rasa aja ya, terakhir gitu ya.
Ini saya masukin daun wanshui. Daun ketumbar. Daun wanshui atau daun ketumbar ya, saya bingung nyebutnya ya. Biasanya saya nyebutnya di kapal tuh di koriander ya. Koriander leaf, cilantro leaf, dibilangnya begitu ya. Ketumbar ya, daun ketumbar. Ini saya pakai ini ya. Kalau di supermarket suka dibilangnya wanshui. Wanshui ya tuh. Sekarang saya mau chop nih. Ya. Daun ketumbarnya ini ya, wanshui. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa ya, lupain aja soalnya ini nggak ada gantinya ya. Daun yang paling mirip sama ini bentuknya doang itu seledri, paling mirip, tapi rasanya jauh banget, jauh banget ya. Jadi kalau nggak ada nggak apa-apa. Nih, masukin deh nih, ya, nih masukin nih. Itu ada yang nanya, daun ketumbar bisa diganti seledri nggak tuh? Daun sop? Daun seledri memang yang saya bilang tuh mirip banget emang daun seledri, tapi rasanya nggak ada mirip-miripnya. Cilantro itu, daun ketumbar itu asam-asam seger gimana ya, wangi. Tapi ada juga yang nggak suka memang. Jadi gitu. Jadi tapi umumnya sih suka orang-orang ya. Ini kita reduce dulu apinya kecil sampai dia mental, baru kita jadiin ya. Kita kasih konstan. Konstan tuh ini nih. Tepung maizena dikasih air. Ya. Tepung maizena dikasih air. Ini pengentalnya makanan Asia. Tepung jagung kasih air. Kita kalau jadi tinggal udangnya dimasukin, baru kita masukin ini terakhir ya, set gitu. Tapi kalau pengentalnya Eropa kita pakai roux kan ya, pakai roux, beda lagi ya. Nah ini nanti aja belakangan. Ini sekarang kita prepare bokcoy kayak kailan, pakcoy, apa aja bebas teman-teman, apa aja yang teman-teman suka ya. Ya jadi bebas teman-teman yang apa suka aja. Nih, saya mau bersihin dulu nih. Oke, itu yang paling biang keroknya di sini ya. Dia suka ada pasir-pasirnya, makanya saya mendingan nyuci begini di dalam air, di wadah gini isi air, kucek, kita pasirnya turun di bawah. Ini puasa sih aja nggak bisa ngerasain ya. Tapi ini diharapin tuh, ini bau seger-seger, terus bau wanshui tadi ya. Seger-seger manis gitu, bau brown sugar ya. Tadi pakai cabai ya? Iya pakai cabai giling. Enggak mentah katanya. Enggak, dia kan dimasak di sini lama-lama mateng ya. Cabai itu nggak perlu ditumis ibaratnya. Dia kan lama-lama mateng ya. Dia kan bukan kayak bawang merah, bawang putih, bawang bombay gitu kan emang harus dimasak ya. Kalau itu mah dia kan mentah aja dimakan fine-fine aja. Cuman kalau udah dimasak begini lama-lama dia matang. Ini mau saya goreng ya. Ya manasin minyak dulu nih. Nih ya. Nih, jangan lupa ya. Udang itu semakin dia lama dimasak semakin keras, jadi jangan terlalu lama ya. Nah sekarang nih, ini saya mau masak bokcoynya. Bokcoy itu nggak perlu direbus dulu setengah mateng baru dicemplungin ke sini, enggak. Jadi ibaratnya kalau kayak bayam segala macam, tumis bayam, tumis kangkung segala macam kan nggak pernah kita rebus kan. Ada memang orang yang ngerebus ya, rebus setengah mateng, kangkungnya direbus setengah mateng baru ditumis, nggak perlu ya. Yang penting dia keadaannya seger, udah dicuci kering ya. Ini saya mau masak di sini nih. Tadi ada yang nanya itu pahit nggak? Apa tuh? Oh enggak dong. Setengah matang enak nggak? Enak dia. Tuh, sisanya malah senang keras. Saya di sini biasanya yang setengah matang gitu ya. Nah ini yang saya bilang itu nggak pernah numis pakai sesame oil, meskipun menunya lebih ala Chinese ya, nggak pernah pakai sesame oil di sini. Makanya sesame oil tuh botolnya nggak ada yang gede kan, karena dijualnya memang sedikit. Cuman kan dipakainya cuman drops doang, tetes-tetes doang. Nih ya, nih numis tetap pakai minyak biasa. Sekarang saya mau masukin ininya nih ya, bawang putihnya. Ini sambil dimasak gini udah agak coklat-coklat gitu, aku masukin. Oh, masukin. Ya. Oh. Saya masukin sedikit nih, siapin air. Masukin air sedikit ya. Air, kaldu ayam gitu masukin. Oh. Wow, lemes ini doang udah. Ini mereka suka soya ya, soya Jepang ya, yang light. Nih, saya masukin tuh, yang light soya tuh. Ya. Terusnya pakai sesame oil. Nih, saya masukin sesame oil sedikit.
Ya. Oh, sedikit doang. Masaknya apinya gede, dimasukin, kasih air, kaldu ayam atau apa sedikit aja biar dia basah gitu. Biar dia moist, bisa kita kodek-kodek ya. Ya. Intinya gitu. Nanti air ini hilang kok. Ini udah masuk. Nah, ini tinggal tumpuk aja ya. Nih, segini udah empuk nih ya. Nih, ini segini udah empuk nih. Udah matang sebenarnya. Light soya. Nih. Ya, Beda light soya. sama kecap asin biasa ya, Chef? Oh, beda ya. Beda. Soya Jepang ya, soya Jepang ya. Ya. Jadi kecap asin itu biasa beda. Ini yang dipakai buat sushi ya, buat sushi. Kita udah jadi nih ya. Nih. Sekarang saya mau jadiin sausnya. Kita cepet nih, sek jadi aja nih. Kalau teman-teman bikin ini sausnya udah yakin enak, baru kita masukin udangnya. Ini udangnya ya, saya masukin. Di udangnya itu ada airnya tuh, ya. Airnya itu jusnya udang itu justru harus kita masukin, ya. Nah, nih, ya. Baru kita masukin ini nih, konstat tadi nih, ya, maizena tadi. Tujuannya biar sausnya kental ya. Jadi nggak lari-lari kayak air gitu ya. Oh, udah. Nah. Oh ya. Udah aja. Udah jadi deh. Ya. Nah, sekarang kita masukin bawang-bawangnya nih. Ini udah matang, udah kita matiin. Saya masukin ini nih. Penting nih. Daun bawang enak bang, buat mie ayam aja enak ya daun bawangnya. Ini saya masukin ya tuh. Ya kan? Ya, yang istri saya kalau makan mie ayam daun bawangnya maunya banyak ya. Enak emang. Nih. Ya. Udah. Ini nih orang Vietnam seneng begini nih. Nah, sekarang kita plating ya teman-teman. Ini udah jadi, kita plating. Nih ya. Biarpun makanan Asia, makanan Indonesia apa-apa, kalau kita mau bikin fancy, ya kita bikin fancy aja. Bukan dibilang banyak gaya, cuman ya namanya kalau misalnya mertua mau datang, calon mertua mau datang gitu ya. Kita bikin makanan yang agak wow dikit lah. Nih ya, nih. Nih. Ya. Ini saya mulai plating ya. Ini kalau di sana sama ya, restoran Asia di sana tetap aja ya. Mau bikin apa-apa tuh harus ada seni-seninya gitu ya. Jadi chef tuh diharapin untuk bisa bikin plating yang menarik lah. Nih. Ya. Tunggu dihabisin deh. Kan enak ya, makan gini tuh enak. Nggak jauh lah, pokoknya makan Asia tuh nggak jauh dari bawang putih, segala itu nggak jauh ya. Oh, udah cukup lah segini. Nah sekarang kita ini nih, masuk nasinya ya. Nih saya pakai nasi nih. Jadi kalau teman-teman ngadain acara, bikin set menu di rumah nih, biar perlu makanan Asia juga apa ya, bikin agak fancy dikit lah. Gitu. Jadi kalau semuanya udah duduk, udah siap, langsung kasih main course-nya ya. Nih, saya pakai nasi nih. Ya, oke deh, nih. Ya, nih. Nih ya, udangnya. Ya, jadi kan orang senang gitu. Oke deh. Oke. Nah, terus ininya ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Ngeliat. Nah, oke. Aku geser ya. Oh iya, masa ngelek ya? Nih ya. Tuh. Dia memang banyak sausnya, pedas pula. Woi, ya. Udah.
Baru nih daun wanshui. Saya, rasanya. hah? Saya bingung nyebutinnya, nggak bisa inget-inget wanshui. Hilang tuh. Waduh, bahaya. Nih, saya taruh ya daunnya nih. Daun wanshui-nya ya. Nah, kalau teman-teman mau tambahin lagi, wah, bulan saya habis ya. Wah, ini buat pajangan aja deh. Buat pajangan aja. Wah. Oh. Ya? Nah, ini udah jadi nih. Mau difoto yang? Ya? Nih, teman-teman ya. Udah jadi nih, lihat. Ya. Biarpun makanan Asia, tapi seenggaknya kan bergaya lah dikit gitu kan.